Bab 1005 Wilayah Jiangnan. Mata formasi dari susunan pohon pemusnahan ditempatkan sekitar 100 zang di bawah tanah. Posisi ini memastikan kerahasiaan dan keamanan arai pohon pemusnahan dan juga menjadi alasan mengapa sulit ditemukan. Bahkan Tuan Kota Kiao tidak menemukan keberadaan formasi ini, hanya Yang Chen yang mampu mendeteksinya terlebih dahulu karena semut suci. Kalau tidak, dia mungkin telah jatuh ke dalam perangkap Fu Yunhe juga. Mencapai 100 zang di bawah tanah sulit bagi orang biasa. Namun berbeda dengan Yang Chen yang berada di alam bela diri bumi. Dia langsung menggali hingga kedalaman 100 zang, tiba di posisi mata formasi dari susunan pohon pemusnahan. Mata formasi ini menyerupai area akar pohon, tetapi ukuran akarnya luar biasa besar, sebesar rumah. Akarnya ditutupi dengan banyak batang dan cabang besar dan kecil. Menurut Yunlu dan tetua manusia ikan lainnya, dari sinilah kekuatan arai pohon pemusnahan berasal. Tentu saja, yang membuat Yang Chen penasaran bukanlah kinerja dari arai pohon pemusnahan, tetapi inti kekuatan sesungguhnya darinya, esensi pohon kuno 10.000 tahun. Tuan muda, inti sari pohon kuno 10.000 tahun sudah ada di sini. Yunlu mengingatkan. Saat Yunlu mengingatkan Yang Chen, dia melihat di mana esensi pohon kuno 10.000 tahun berada. Itu ada di dalam mata formasi dari arai pohon pemusnahan, sepenuhnya terbungkus oleh mata formasi. Sulit untuk mengamatinya tanpa pemeriksaan yang disengaja. Karena mata formasi tidak transparan, hanya cahaya cemerlang yang meluap dari esensi pohon kuno 10.000 tahun yang membuktikan bahwa ia berada di dalam mata formasi. Sekarang karena arai pohon pemusnahan tidak memiliki kegunaan lain, mari kita bongkar formasinya. Aku penasaran untuk melihat benda suci macam apa esensi pohon kuno 10.000 tahun itu sebenarnya. Yang Chen bergumam. Awalnya dia tidak terlalu peduli dengan benda ini, tetapi esensi pohon kuno 10.000 tahun menarik perhatian monyet iblis bermata ungu, jadi maknanya benar-benar berbeda. Lagi pula, bahkan ketika dia memurnikan pil kelas bumi, monyet iblis bermata ungu tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia tidak peduli dengan urusannya sendiri. Segera, Yang Chen membongkar mata formasi. Tiba-tiba, gelombang kekuatan yang dipenuhi dengan cita rasa alam menyembur keluar dari seluruh mata formasi seperti banjir, menyebar keluar. Kekuatan ini sangat kuat, seolah-olah telah terkumpul dalam waktu yang tidak diketahui. Yang Chen tercengang, dia mencoba melihat dari mana sumber kekuatan itu, tetapi dia mendapati bahwa cahaya yang menyilaukan itu benar-benar menghalangi pandangannya. Bahkan jiwanya hanya dapat mendeteksi informasi yang sangat samar. Baru setelah beberapa lusin napas kemudian, kecemerlangan itu berangsur-angsur memudar, dan penglihatan Yang Chen menjadi lebih jelas. Di depan matanya ada sebuah bola kecil seukuran telapak tangan. Ada bintik-bintik lubang kecil pada bola itu, yang darinya keluar gas hijau seperti sutra. Gas-gas itu mengelilingi seluruh bola, bergerak maju mundur. Masing-masing gas ini dipenuhi dengan aura alam yang menakjubkan, seolah-olah dapat menghidupkan kembali pohon besar atau menyokong hamparan rumput. Yang Chen merasa bola itu melambangkan kebangkitan dan vitalitas. Perasaan yang aneh. Yang Chen berseru dalam hatinya, jadi, ini adalah esensi pohon kuno 10.000 tahun. Yang Chen mengulurkan tangan dan meraih esensi pohon kuno 10.000 tahun. Seketika, dia merasa bahwa kekuatan tubuhnya tampaknya telah pulih banyak. Dengan benda ini di tanganku, aku merasakan sedikit pemulihan ki sejatiku. Benda ini memiliki efek ajaib yang serupa namun berbeda dibandingkan dengan manik Vajra yang tidak dapat dihancurkan yang diberikan Zhang Suelian kepadaku, gumam Yang Chen. Fungsi dari manik Vajra yang tidak bisa dihancurkan adalah untuk memulihkan luka fisik, sedangkan fungsi dari inti pohon kuno 10.000 tahun adalah untuk sedikit memulihkan ki sejati. Tentu saja, Yang Chen tidak percaya bahwa tujuan sebenarnya dari esensi pohon kuno 10.000 tahun hanyalah ini. Kalau tidak, monyet iblis bermata ungu tidak akan memiliki reaksi sekuat itu. Harus diketahui bahwa meskipun itu hanya digunakan untuk membuat arai pohon pemusnahan, itu membuktikan bahwa esensi pohon kuno 10.000 tahun memiliki efek yang luar biasa. Aku tidak menyangka Fu Yunhe memiliki harta karun seperti itu. Yang Chen tidak bisa menahan tawa getirnya. Tampaknya Fu Yunhe pasti memiliki beberapa peluang, tetapi sayangnya, peluang itu malah menguntungkannya.
Dia tidak tahu apa kegunaan dari esensi pohon kuno 10.000 tahun itu, dan monyet iblis bermata ungu tidak memberitahunya. Yang Chen hanya bisa menyimpan esensi pohon kuno 10.000 tahun itu dan kemudian meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Yang Chen tidak lagi mengurusi hal-hal sepele di gerbang Luosheng, dan menyerahkannya kepada Zhou Qing. Meskipun ambisi Zhou Qing tidak terletak di sini, ia telah mengumpulkan banyak pengalaman manajemen selama bertahun-tahun. Di bawah manajemennya yang mengesankan, gerbang Luosheng berangsur-angsur stabil. Dengan tersebarnya dan meninggalnya orang-orang di bawah Fu Yunhe, racun sebelumnya telah lenyap sepenuhnya. Kota Badai sekarang sepenuhnya dipimpin oleh gerbang Luosheng. Gerbang Luosheng telah menjadi kekuatan utama nomor satu di Kota Badai, bahkan melampaui istana Tuan Kota. Selama Yang Chen menginginkannya, ia dapat dengan mudah menggantikan istana Tuan Kota dan mengambil alih pengelolaan Kota Badai hanya dengan sedikit penerapan pada kota utama Longwin. Sayangnya, Yang Chen tidak punya niat seperti itu, dan dia tidak punya waktu atau tenaga untuk mengurus masalah kekuasaan. Karena konferensi diskusi Dao akan segera dimulai. Karena Yang Chen telah berjanji kepada Jinling Saintes, dia tidak dapat menarik kembali kata-katanya. Setelah menyelesaikan semua masalah internal, waktunya tidak terlalu lama lagi. Yang Chen tidak dapat menunda lebih lama lagi dan memimpin para elit gerbang Luosheng keluar dari Kota Badai. Kali ini, Yang Chen hanya membawa 7 atau 8 orang, termasuk Zhou Qing dan bawahannya. Bagaimanapun, mereka sekarang adalah sekutu Sekte Donghuang, jadi tidak perlu membawa terlalu banyak orang. Waktu berlalu dengan tenang, dan dalam sekejap mata, sudah 1 bulan kemudian. Yang Chen dan Zhou Qing menyeberangi gunung dan sungai, dan akhirnya tiba di tepi Kabupaten Changfeng 1 bulan kemudian. Karena Kabupaten Changfeng dan wilayah tengah dipisahkan oleh sungai, wilayah tempat Sekte Kaisar Timur berada disebut wilayah Jiangnan. Wilayah Jiangnan adalah wilayah, bukan wilayah kekuasaan kabupaten. Yurisdiksi langsung pasukan kabupaten adalah milik keluarga kerajaan, tetapi tidak ada istilah yurisdiksi langsung di wilayah regional. Itu hanyalah istilah yang diciptakan oleh pasukan besar untuk melepaskan diri dari keluarga kerajaan dan melindungi kepentingan mereka sendiri. Sekte Donghuang, cabang pembasmi iblis, dan Sekte Huangdao semuanya berlokasi di wilayah Jiangnan dan daerah tenggara di dekatnya. Wilayah ini sangat kaya karena keberadaan 3 kekuatan super. Sesampainya di sana, orang bisa melihat seniman bela diri terbang berkeliling dengan kekuatan yang berbeda-beda. Kemakmuran dan kekuatan di sini jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan Kota Badai. Tuan Muda, sekarang kita sudah memasuki wilayah Jiangnan, selanjutnya, kita hanya perlu menemukan lokasi Sekte Donghuang. Zhou Qing berkata, tetapi saya pikir masih ada perjalanan yang harus kita tempuh. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita cari penginapan dulu untuk menginap malam ini. Besok kita bisa mengambil keputusan setelah mengumpulkan informasi, perintah Yang Chen. Melihat ke arah depan, dia tidak bisa menahan perasaan emosional. Dia sekarang sudah sangat dekat dengan wilayah tengah, dan kampung halamannya di kehidupan sebelumnya. Kenangan itu berkecamuk dalam dirinya, ingin kembali. Siapa yang tidak ingin kembali? Bab 1006, aku menyesalinya sekarang. Kembali untuk melihat tempat di mana ia pernah berlatih alkimia dan tempat-tempat yang dikenalnya, sekaligus menyelesaikan urusan dengan wanita yang mengkhianatinya. Sayangnya, setelah memikirkannya, Yang Chen menenangkan dirinya dengan menekan emosinya. Dia belum cukup kuat untuk menghadapi Hua Wanru, dan bahkan keluarga Bai tampaknya waspada terhadap Ling Nuzong. Untuk menentang mereka, dia butuh waktu. Memikirkan hal ini, Yang Chen memejamkan matanya dan tiba-tiba membukanya kembali. Matanya menjadi lebih fokus dan tajam, ayo pergi. Mereka menemukan penginapan terdekat untuk menginap, dan pada hari kedua, mereka menanyakan lokasi Sekte Donghuang. Sekte Donghuang merupakan negara adikuasa di daerah sekitarnya, yang mereka ketahui setelah bertanya. Perlu disebutkan bahwa Sekte Donghuang telah meramalkan waktu kedatangan berbagai kekuatan untuk konferensi diskusi Dao. Oleh karena itu, mereka telah mendirikan stasiun penerimaan di berbagai lokasi. Stasiun penerimaan bertanggung jawab untuk mendirikan stasiun sementara bagi berbagai kekuatan, dan kemudian Sekte Donghuang akan mengirim orang dari stasiun ini untuk mengawal para peserta konferensi ke sekte tersebut.
Yang Chen dan rekan-rekannya cukup beruntung menemukan tempat penerimaan tamu di dekatnya, diawasi oleh seorang tetua wanita dari sekte Donghuang bernama Tetua Long. Kelompok itu segera tiba di tempat penerimaan dan mendapati tempat itu penuh sesak oleh orang-orang dari berbagai pasukan. Saya adalah pemimpin sekte Sanfa, bermarga Fang, bernama Hui. Saya tinggal di daerah Jiangcheng. Saya ingin berteman dengan Anda. Anda berasal dari mana dan apakah Anda di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi diskusi Dao? Tiba-tiba, seorang pria parubaya yang tampan melangkah maju dan tersenyum ramah. Melihat ini, Yang Chen berkata, kami datang dari gerbang Luosheng dan juga di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi diskusi Dao. Senang bertemu dengan Anda. Oh, siapa di antara kalian yang merupakan pemimpin sekte? Fang Hui tidak terlalu memperhatikan Yang Chen, sebaliknya melihat ke arah Zhou Qing dan yang lainnya. Yang Mou, tidak berbakat, adalah pemimpin sekte Luosheng Gate saat ini. Yang Chen melihat bahwa Fang Hui tidak menganggapnya tinggi dan menjawab dengan senyum tipis. Fang Hui melihat ini dan menyipitkan matanya, lalu tertawa mengejek, pemimpin sekte hanya memiliki alam bela diri bumi tingkat kedua, dan dengan kekuatan seperti itu, dia datang untuk berpartisipasi dalam konferensi diskusi Dao. Apakah dia bahkan tidak tahu nilainya sendiri? Jelas, dia sama sekali tidak mempertimbangkan usia Yang Chen, tetapi merasa bahwa seorang pemimpin sekte dengan kekuatan yang lemah tidak layak untuk berteman. Senyuman dan sikap ramahnya tadi benar-benar pura-pura. Apa maksudmu? Zhou Qing langsung menjadi tidak senang dan menunjuk hidung Fang Hui sambil mengumpatnya dengan keras. Fang Hui tidak berniat mengatakan lebih banyak lagi, tidak apa-apa. Kita tidak bisa berteman karena jalan hidup kita berbeda. Aku hanya ingin berteman denganmu, tetapi sekarang aku menyesalinya. Kau bahkan tidak akan memberiku hak untuk berubah pikiran, kan? Setelah mengatakan ini, Fang Hui mencibir dan pergi. Zhou Qing, melihat Fang Hui pergi, menggertakkan giginya dan hendak meledak ketika dia tiba-tiba dihentikan oleh Yang Chen. Melihat reaksi Yang Chen, Zhou Qing terkejut, pemimpin sekte, jangan halangi aku. Biarkan aku memberinya pelajaran, dia bahkan tidak menghormatimu. Zhou Qing, ini bukan kota badai atau gerbang Luosheng. Jangan terlalu mencolok atau menonjol. Aku tidak serapuh itu sehingga tidak bisa menerima beberapa patah kata. Karena dia meremehkan kita, biarkan saja dia. Sepertinya tidak menguntungkan jika dia menghargai kita. Yang Chen menguap malas, sama sekali tidak menunjukkan perhatian. Zhou Qing melihat sikap Yang Chen dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, pemimpin sekte, Anda memiliki pikiran yang terbuka. Mentalitas saya jauh di belakang Anda. Haha, Zhou Qing, kamu harus mengubah emosimu kalau begitu, kata Yang Chen. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar batuk seorang pemuda. Yang Chen menoleh dan mendapati bahwa pemilik batuk itu adalah seorang pemuda berusia 23 atau 24 tahun yang mengenakan jubah Tao, yang jelas berasal dari sekte Donghuang. Orang ini ternyata adalah orang yang bertanggung jawab di tempat penerimaan tamu. Saya resepsionis di stasiun penerima tamu, Lin Huan, yang bertanggung jawab untuk membantu Tetua Long. Apakah kalian semua di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi diskusi Dao? Lin Huan bertanya dengan ragu. Dia merasa sulit untuk mempercayai bahwa kelompok ini memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi diskusi Dao yang diselenggarakan oleh sekte Donghuang. Yang Chen melirik Lin Huan dan terkejut saat mengetahui bahwa dia memiliki kekuatan lapisan kelima alam Yuanwu. Kekuatan sekte Donghuang benar-benar tidak dilebih-lebihkan, bahkan seorang resepsionis biasa pun dapat mencapai kekuatan seperti itu. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, ya, kami memang di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi diskusi Dao. Di mana surat undangannya? Tanya Lin Huan. Tanpa ragu, Yang Chen mengeluarkan surat undangan itu. Lin Huan memeriksa surat undangan itu dengan saksama dan tidak menemukan masalah, jadi dia menenangkan diri. Dia kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, pemimpin sekte, silakan ikut denganku. Yang Chen mengangkat bahu dan mengikuti Lin Huan ke ruang dalam. Di dalam ruangan dalam, tidak hanya ada Yang Chen, tetapi juga banyak seniman bela diri lainnya, yang sebagian besar sangat luar biasa. Fang Hui, pemimpin sekte Sanfa yang baru saja ditemui Yang Chen, juga ada di antara mereka. Fang Hui melirik Yang Chen dan langsung kehilangan minat, memalingkan kepalanya dengan pandangan jijik. Sebenarnya,
Bukan hanya Fang Hui yang tidak menganggap serius Yang Chen, bahkan Lin Huan, yang bertanggung jawab untuk mengawalnya, tidak terlalu memperhatikannya. Bahkan sekarang, dia masih bertanya-tanya bagaimana Yang Chen mendapatkan surat undangan itu. Penatua Long, ini adalah orang lain yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi diskusi Dao, dan ini adalah surat undangannya. Lin Huan menyerahkan surat undangan Yang Chen. Penatua Long adalah seorang wanita tua dengan penampilan yang sudah renta. Dia melirik surat undangan itu dan berkata, Lin Huan, 10 pasukan telah tiba. Pimpin mereka ke sekte untuk beristirahat. Jangan biarkan berbagai pasukan merasa terlalu kumuh di tempat ini. Baik, Tetua Long. Lin Huan menerima perintah itu dan melihat ke arah para pemimpin dari berbagai pasukan, semua senior dan pemimpin sekte. Aku akan membawa kalian ke sekte Dong Huang sekarang. Tolong beritahu orang-orang kalian untuk mengikutiku dengan saksama nanti, dan jangan sampai tersesat. Seharusnya tidak ada masalah dalam perjalanan pulang. Namun, manajemen sekte Dong Huang sangat ketat, jadi jangan salahkan aku jika ada masalah. Tak satu pun dari para pemimpin dari berbagai kekuatan ini yang baik hati, dan mereka cukup tidak sabar ketika mendengar kata-kata Lin Huan. Namun, karena menghormati kehadiran Tetua Long, mereka tidak menunjukkan kemarahan mereka. Yang Chen mengamati dengan saksama dan mendapati bahwa, meskipun Tetua Long tampak diam, kekuatannya bahkan lebih dalam daripada Zhou Qing, diperkirakan setidaknya berada di tingkat ketiga atau keempat alam bela diri surga. Kekuatan bela diri seperti itu bukanlah yang terbaik, tetapi cukup untuk menghalangi orang-orang ini. Banyak orang dengan niat jahat langsung patah semangat saat melihat Tetua Long. Di bawah instruksi Lin Huan, berbagai kekuatan bersiap untuk mengikutinya ke sekte Dong Huang. Bab 1007 Orang seperti apa kamu? Seperti yang dikatakan Lin Huan, perjalanan kembali ke sekte Dong Huang aman dan tanpa kejadian apapun, tetapi situasi di dalam sekte Dong Huang berbeda. Sekte Dong Huang dijaga ketat, dengan berbagai tim lapis baja berpatroli di mana-mana. Tim-tim ini bertugas menjaga hukum dan ketertiban, serta berpatroli dengan waspada. Pertunjukan ini sepenuhnya memperlihatkan keagungan sekte dan klan utama sekte Dong Huang. Terlebih lagi, karena sekte Dong Huang menjadi tuan rumah konferensi diskusi Dao, mereka tentu tidak bisa bersikap santai selama masa kritis ini. Alhasil, keamanan yang ketat hampir menghalangi siapapun yang berniat jahat untuk berpikir untuk bertindak. Pertunjukan ini juga menjadi penghalang bagi perwakilan dari berbagai faksi. Tim Yang Chen tidak terkecuali, dan Lin Huan menunjukkan rasa bangga yang mendalam saat melihat ini. Meskipun kemampuan bela dirinya tidak tinggi, ia bangga mengabdi pada sekte Dong Huang. Selama reputasi sekte tersebut terlibat, meskipun ia hanya memiliki level alam bela diri asal, ia masih dapat menyamai status alam bela diri sejati di antara kekuatan lain. Setelah kalian semua tiba di sini, jangan berkeliaran. Aku sudah mengingatkan kalian tentang semuanya sebelumnya, dan aku harap semua orang akan mengerti, kata Lin Huan perlahan. Yang Chen jelas tidak akan berkeliaran, tetapi para pemimpin besar lainnya tidak terlalu bersemangat untuk mematuhinya. Namun, karena mereka sekarang berada di sekte Dong Huang, mereka tidak punya alasan untuk tidak mematuhi aturan dan mengangguk setuju. Setelah itu, Lin Huan terus memimpin jalan, bergerak maju. Dalam perjalanan, tim Yang Chen bertemu dengan banyak tamu dari faksi lain. Yang Chen tidak peduli, wajar saja dan diharapkan banyak kelompok yang berpartisipasi dalam konferensi diskusi Dao. Jumlah pasukan yang berpartisipasi pasti cukup besar. Rencana awalnya adalah menetap di sekte Dong Huang sebelum mengambil keputusan apapun, tetapi tiba-tiba dia mengangkat sebelah alisnya dan melihat wajah yang dikenalnya. Wajah yang familiar ini tak lain adalah Ruan Jinling. Bukan hanya dia yang memperhatikan, Ruan Jinling berdiri di dekatnya, tangannya di belakang punggungnya saat dia menghibur tamu lain. Kecantikannya yang halus, melayang di udara, memikat perhatian semua orang. Itu adalah wanita suci Jinling. Wanita suci Jinling memang sama halusnya dengan rumor yang beredar. Sungguh suatu kehormatan bisa bertemu dengannya hari ini. Siapa yang akan diterima oleh Jinling Saintes? Siapa yang begitu bergengsi sehingga dia akan menyambut mereka secara pribadi?
Saat semua orang memperhatikan kecantikan Jinling Saintes, mereka juga mulai tertarik pada orang yang sedang dirawatnya. Orang yang dirawatnya adalah seorang pria yang tampak muda, wajahnya yang cantik dan tampan membuatnya sangat cocok dengan Jinling Saintes, menggugah imajinasi orang-orang. Dia adalah jenius nomor satu dari generasi sebelumnya dari Sekte Huangdao, bernama Zhang Chulong. Dikatakan bahwa dia telah berkultivasi selama 70 atau 80 tahun dan sekarang seharusnya berada di alam bela diri bumi. Dia dan Jinling Saintes sedang berbicara dan tertawa bersama. Heh, tidakkah kau lihat? Zhang Chulong pasti tertarik pada Jinling Saintes. Aku baru saja melihat tim Sekte Huangdao dikawal pergi oleh orang lain, meninggalkan Zhang Chulong berdiri di sini bersama Jinling Saintes. Bukankah artinya sudah jelas? Yang Chen tidak memperhatikan Zhang Chulong. Melihat Ruan Jinling, dia berpikir untuk menyapanya seperti kebiasaan bagi kenalan lama. Namun, dengan adanya patroli konstan di sekitarnya, dia harus berbicara dengan Lin Huan, pemandunya, untuk dapat mendekati Ruan Jinling. Setelah memikirkannya, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Saudara Lin, masalahnya adalah, saya memiliki beberapa kenalan dengan Nona Jinling, dan saya ingin menyapa. Tidak akan memakan banyak waktu." Mendengar ini, Lin Huan mengangkat kepalanya dan awalnya tidak ingin mengatakan apapun. Namun setelah mendengar kata-kata Yang Chen, dia mencibir, "Tuan Yang, jangan tersinggung dengan kata-kataku yang belak-belakan, tetapi niatmu tentang kodok yang mencoba memakan daging angsa cukup jelas. Aku juga memiliki beberapa hubungan dengan Jinling Saintes, tetapi apakah menurutmu kau dapat menemuinya hanya karena kau ingin?" Saat dia melihat Jinling Saintes, jantungnya berdebar kencang, dan sama sekali tidak akan membiarkan siapapun tidak menghormatinya. Di matanya, Yang Chen seperti kodok yang ingin makan daging angsa, dia sama sekali tidak menyadari penampilan dan karakternya. Meskipun kekuatannya tidak kuat, dia tidak takut pada para pemimpin utama dari berbagai faksi di sekitarnya, karena dia memiliki Sekte Donghuang sebagai pendukungnya. Sedangkan untuk Yang Chen, dia bahkan tidak takut lagi. "Anak muda, bagaimana kau bisa bicara seperti itu?" tegur Zhou Qing. "Hehe, kurasa teman muda Lin Huan benar. Tuan Yang, sepertinya kau telah melupakan posisimu sendiri. Apakah nama Saintes adalah sesuatu yang bisa kau panggil begitu saja? Bagaimana mungkin seorang pemimpin sekte dari faksi kelas 3 menganggap dirinya penting?" Fang Hui dari Sekte Sanfa melangkah maju tanpa alasan, kata-katanya penuh dengan sarkasme. Tepat sekali, siapa yang tidak ingin bertemu dengan Jinling Saintes? Namun, dengan menggunakan metode yang kikuk seperti itu. Haha, apa maksudnya? Dan mengaku punya hubungan dengan Jinling Saintes, menurutmu siapa dirimu? Aku yakin dia tidak akan melirikmu sedikit pun. Banyak orang mulai menggodanya dan mengejeknya. Yang Chen, melihat ini, mengangkat bahu tak berdaya dan tidak menunjukkan tanda-tanda marah. Awalnya dia ingin menyapa Jinling Saintes, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia memutuskan untuk membiarkannya saja. Karena orang-orang ini tidak mengizinkannya, dia tidak perlu memaksakan diri. Bagaimanapun, dia sekarang telah tiba di Sekte Donghuang, dan akan ada lebih banyak kesempatan untuk menyapa Jinling Saintes di masa depan. Dengan pikiran seperti itu, dia berkata, "Baiklah, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa tadi. Saudara Lin Huan, ayo pergi." Orang dewasa masih memanggilku kakak Lin Huan. Tak tahu malu, gerutu Lin Huan. Dia tak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu tentang Yang Chen yang merupakan pemimpin sekte Luo Shengmen yang sudah tua, dan dia sendiri masih muda dan belum berpengalaman. Kemudian dia terus membimbing kelompok itu dan berencana untuk pergi. Yang Chen telah menyerah pada gagasan untuk melakukan kontak dengan Jinling Saintes. Akan tetapi, saat dia hendak pergi, Jinling Saintes yang bersama Zhang Chulong tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia merasakan aura yang familiar dalam jangkauan persepsi jiwanya. Ketika dia merasakan aura ini, dia segera melihat sekeliling dan dengan cepat mengunci pandangannya pada Yang Chen. Saat melihat Yang Chen, raut wajah gembira melintas di wajah cantik Jinling Saintes. Dia tersenyum lebar yang bahkan membuat Zhang Chulong yang ada di dekatnya tergila-gila. Meskipun Zhang telah bersama Jinling Saintes selama beberapa waktu dan telah berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya tertawa, semua usahanya sia-sia. Dia bertanya-tanya apa yang bisa membuatnya begitu bahagia.
Wanita suci Jinling, setelah melihat Yang Chen, dengan sopan berkata, "Tuan Muda Zhang, mohon tunggu sebentar. Saya akan menyapa seorang teman." Begitu kata-katanya selesai, dia langsung menuju Yang Chen. Itu Jinling Saintes datang. Saintes tampaknya datang ke arah kita. Apa yang akan dia lakukan? Melihat Jinling Saintes mendekat, tim Yang Chen benar-benar bersemangat karena kegembiraan. Bab 1008 menurutku kamu tidak luar biasa. Sepertinya gadis suci ada di sini untuk menemui kita. Tidak mungkin, apakah itu nyata? Benar saja, gadis suci itu benar-benar datang ke arah kita, matanya, pandangannya semua terfokus pada kita. Meskipun banyak orang tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Jinling Saintes, mereka telah berbicara dengannya beberapa kali. Hati mereka tidak dapat menahan diri untuk membayangkan dan berfantasi bahwa Jinling Saintes jatuh cinta pada mereka pada pandangan pertama, berpikir bahwa mereka cukup unik dan istimewa untuk menarik perhatiannya. Pikiran seperti inilah yang membuat jantung sebagian besar orang berdebar kencang, berharap agar Sang Santa Jinling ada di sana untuk mereka. Terutama Lin Huan yang wajahnya tersipu malu karena gugup. Gadis suci, Lin Huan buru-buru memanggil. Para pemimpin lain dari berbagai pasukan tidak berani bertindak gegabah. Beberapa memanggilnya, gadis suci, sementara yang lain memanggilnya, wanita suci. Terlepas dari itu, kata-kata mereka penuh dengan rasa hormat. Meskipun Sang Santa Jinling sendiri tidak terlalu kuat, dia mewakili wajah Sekte Donghuang, dan tidak ada seorang pun yang berani meremehkannya. Bolehkah aku bertanya apa niat dari gadis suci? Seseorang tak dapat menahan diri untuk bertanya. Ah, tidak ada yang penting. Siapa namamu? Ruan Jinling menatap Lin Huan. Lin Huan mengira Ruan Jinling datang menemuinya dan buru-buru menjawab, "Namaku Lin Huan." Lin Huan, kamu pasti yang bertanggung jawab menyambut tamu, kan? Kalau begitu, kamu bisa membawa yang lain dulu dan memastikan teman-teman dari berbagai sekte sudah tenang. Karena mereka ada di Sekte Donghuang, mereka semua adalah teman. Sedangkan untuk Master Yang, aku sendiri yang akan mengurusnya. Ruan Jinling tersenyum. Mendengar kata-kata, Tuan Yang, seluruh tim tercengang. Lin Huan, Fang Hui dari Sekte Sanfa, dan mereka yang awalnya tidak begitu menaruh hati pada Yang Chen, semuanya menelan ludah dan tak dapat menahan diri untuk menatap dengan penuh keheranan. Ini, gadis suci, Tuan Yang mana yang kau maksud? Fang Hui tidak dapat mempercayai pendengarannya. Ada berapa banyak Master Yang? Tuan Muda Yang, silakan keluar sekarang, dan aku akan mengatur semuanya untukmu nanti. Lin Huan, kalian pergilah duluan. Wanita suci Jinling itu memberi instruksi. Mendengar ini, Yang Chen mengangguk dengan tenang, lalu memimpin orang-orang gerbang Luo Sheng keluar. Nona Ruan, lama tidak bertemu. Yang Chen menggenggam tangannya. Tuan muda yang telah menjadi lebih kuat. Ruan Jinling tersenyum. Melihat mereka berdua saling kenal dan sangat dekat, seluruh tim tercengang. Satu persatu, mereka terbelalak, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana ini mungkin? Fang Hui, yang paling menyangkal, berseru. Awalnya dia memandang rendah gerbang Luo Sheng dan Yang Chen, bahkan menghina Yang Chen dengan memanggilnya kodok yang ingin memakan daging angsa. Akan tetapi, sekarang Yang Chen telah berubah dari seekor katak yang dulu dipandang rendah, menjadi seseorang yang tidak bisa dihubungi bahkan jika ia ingin bergaul. Menjadi sahabat Jinling Saintes merupakan sesuatu yang diimpikan banyak orang namun tidak dapat dicapai, apalagi bisa sedekat itu. Mereka yang bisa berada di lingkaran yang sama dengan Jinling Saintes adalah orang-orang seperti Zhang Chulong, seorang jenius dari Sekte Huangdao yang sangat dihargai dan memiliki nilai yang sebanding dengan alam bela diri surga biasa. Hanya dengan begitu mereka bisa berada di lingkaran yang sama dengan Jinling Saintes. Mereka tidak punya kelebihan atau kemampuan. Hanya berbicara dengan Ruan Jinling saja sudah membuat mereka tersenyum lebar. Itulah sebabnya mereka memandang rendah Yang Chen dan menganggapnya mempermalukan dirinya sendiri. Tapi sekarang, ada apa? Wanita suci Jinling tidak mengerti maksud Fang Hui. Fang Hui buru-buru menutup mulutnya, melirik Yang Chen dan Jinling Saintes dengan ketakutan, dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia sangat sadar bahwa jika Yang Chen ingin membalas dendam padanya, sepatah kata santai saja sudah cukup. Lin Huan, melihat betapa dekatnya Yang Chen dan Jinling Saintes, tak dapat menahan diri untuk tidak berdebar-debar. Ia segera berkata, "Baiklah,
Holy Maiden, kau dan Master yang pergi duluan, dan kami akan pergi sekarang. Melihat yang lain pergi, Yang Chen tampaknya tidak berniat untuk melanjutkan masalah ini lebih jauh. Sebaliknya, dia melihat ke arah Jinling Saintes. Tepat saat dia hendak berbicara, Zhang Chulong tiba-tiba muncul dengan cepat dari kejauhan. Wajah Zhang Chulong berseri-seri dengan senyum bagai angin sepoi-sepoi, memberikan kesan damai dan ramah. Namun, wanita suci Jinling tidak dapat menahan perasaan tidak nyaman melihat senyum ini. Dia bertanggung jawab untuk menyambut sekte Huangdao, dan semua orang telah diurus. Namun, Zhang Chulonglah yang terus-menerus mengobrol dan bersikeras mengikutinya, mengajukan pertanyaan dengan sopan. Karena sopan santun, dia harus berurusan dengannya, tetapi Zhang Chulong tampak tidak peduli dan terus mengejarnya. Bahkan sekarang, ketika dia akhirnya memiliki kesempatan untuk berbicara secara pribadi dengan Yang Chen, Zhang Chulong masih mengikutinya. Zhang Chulong tampaknya sama sekali tidak menyadari perubahan emosi sang suci Jinling dan terus tersenyum serta bertanya, "Jinling, siapa ini?" Alis Ruan Jinling berkerut saat dia menjawab perlahan, "Tuan Muda Zhang, ini Tuan Muda yang pernah saya sebutkan sebelumnya. Dia adalah pemimpin sekte gerbang Luosheng, baru berusia 21 tahun. Tanpa bergantung pada kekuatan orang lain, dia telah mencapai semua ini hanya dengan kemampuannya sendiri. Dia memang bakat yang langka." Mendengar ini, senyum pahit muncul di wajah Yang Chen. Meskipun Ruan Jinling tampaknya memujinya, Yang Chen tidak bodoh. Dia dapat dengan mudah melihat sedikit provokasi yang ditujukan untuk menekan Zhang Chulong dalam kata-katanya. Dengan kata-katanya, dia mencoba memberitahunya bahwa dia, Zhang Chulong, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yang Chen. Yang Chen merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Wajar saja jika Ruan Jinling dan Zhang Chulong tidak cocok, karena dia berasal dari sekte Donghuang sementara Zhang Chulong berasal dari sekte Huangdao. Namun, Ruan Jinling yang memanfaatkannya sebagai bawahan membuat Yang Chen merasa tidak berdaya. Tentu saja, dia bukan tipe orang yang menghindar dari masalah. Dia penasaran bagaimana tanggapan Zhang Chulong. Zhang Chulong tidak tampak seperti orang yang mudah ditipu. Awalnya dia tersenyum tenang dan ramah, tetapi setelah mendengar kata-kata Ruan Jinling, ekspresi wajahnya jelas menegang. Namun, segera, senyumnya menjadi hangat seperti biasanya. Segera setelah itu, Zhang Chulong berkata dengan acuh tak acuh, "Jinling, kamu salah tentang ini. Kelahiran adalah takdir. Terlahirnya aku di sekte Huangdao adalah keberuntunganku. Dia terlahir dalam kekuatan kecil karena takdirnya tidak sehebat itu. Seberapa banyak seseorang dapat berkultivasi di dunia ini tergantung pada usahanya, tetapi pada akhirnya, tingkat kultivasi yang dicapai seseorang adalah masalah takdir. Aku penasaran, Tuan Muda Yang, bagaimana takdirmu? Apakah benar-benar seperti yang dikatakan Jinling?" Perkataannya penuh dengan nada yang dingin. Ruan Jinling tidak bersikap dingin maupun hangat padanya sejak awal, dan dia telah menahan amarahnya. Sekarang, melihat sikapnya terhadap Yang Chen sangat berbeda dari sikapnya terhadapnya, bahkan sampai mengejeknya, dia tidak bisa menahan rasa marahnya. Adapun Yang Chen, dia dengan tenang bertanya, "Apa yang dipikirkan Tuan Muda Zhang?" Jinling masih muda dan mungkin tidak terlalu akurat dalam menilai orang dan situasi. Dia menganggapmu luar biasa, tapi aku benar-benar penasaran apa yang membuatmu begitu luar biasa. Zhang Chulong mencibir. Saat kata-kata itu diucapkan, banyak orang mulai memperhatikan. Entah itu tim Lin Huan dan yang lainnya yang berangkat, tentara yang berpatroli, atau tamu asing lainnya, mereka semua melihat pemandangan di sini. Bab 1009 Apakah kamu malu atau tidak? Tidak heran perhatian mereka beralih ke sini. Maksud dari kata-kata Zhang Chulong sudah cukup jelas, dan itu jelas ditujukan pada Yang Chen. Ini menjadi menarik. Saya melihat bahwa tuan yang ini masih cukup muda, dan sebenarnya telah menyebabkan perselisihan dengan Zhang Chulong. Mereka yang awalnya berada di tim yang sama dengan Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik-bisik. Lin Huan tidak lagi mendesak tim untuk terus maju, tetapi malah mengalihkan perhatiannya ke tempat kejadian, ingin tahu tentang hasilnya. Fang Hui dari sekte Sanfa, yang memiliki dendam terhadap Yang Chen, mencibir dengan kejam, aku tidak tahu sial macam apa yang dialami anak ini untuk mengenal gadis suci Jinling, tetapi tidak semudah itu untuk membangun hubungan dengannya.
Tidak semua orang yang ingin bisa melakukannya. Sekarang masalah telah datang. Hatinya dipenuhi dengan rasa bangga dan bangga saat ini, berharap Yang Chen akan membayar harganya. Kemudian dia akan diajari bahwa dia hanyalah seorang udik. Meskipun dia entah bagaimana mengenal gadis suci Jinling, seorang udik tetaplah seorang udik dan tidak bisa membuka lembaran baru. Penonton lain juga memperhatikan kejadian itu, dan kesimpulan mereka kurang lebih sama. Mereka semua merasa bahwa Yang Chen pasti harus membayar harga karena bertemu Zhang Chulong. Bagaimanapun, reputasi Zhang Chulong sangat terkenal. Melihat konflik antara Zhang Chulong dan Yang Chen, gadis suci Jinling sedikit mengernyitkan alisnya. Dia tidak menyangka Zhang Chulong akan bereaksi begitu intens. Sejak awal, dia telah memamerkan keunggulannya di depannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Gadis suci Jinling hanya ingin membuat Yang Chen menekan kesombongan Zhang Chulong, namun dia tidak menyangka dia akan bersikap begitu tidak toleran. Awalnya dia ingin campur tangan, tetapi setelah mempertimbangkan kemampuan Yang Chen, dia hanya tersenyum dan tidak melakukan tindakan apapun untuk menghentikannya. Yang Chen, di sisi lain, bahkan lebih santai. Mendengar apa yang dikatakan Zhang Chulong, dia mengangkat bahu, karena Tuan Muda Zhang berpikir demikian, maka itu pasti benar. Saya mungkin memang tidak sehebat yang dikatakan Nona Ruan. Mendengar kata-kata ini, banyak orang menghela nafas. Yang Chen terlalu patuh. Zhang Chulong telah menggertaknya sejauh ini, tetapi dia masih bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Yang paling penting adalah Yang Chen bersikap seperti ini di depan gadis suci Jinling. Apakah dia sama sekali tidak peduli dengan wajahnya? Gadis suci Jinling juga sedikit terkejut, tetapi segera teringat Yang Chen yang dikenalnya dan tidak bisa menahan senyum tak berdaya. Memang, pilihan Yang Chen ini sama sekali tidak tampak aneh. Namun, Zhang Chulong masih belum menyerah. Pada prinsipnya, melihat Yang Chen menyerah seharusnya membuatnya senang. Namun, melihat penampilan Yang Chen yang acuh tak acuh membuatnya sangat marah. Dia tidak tahan dengan sikap tenang Yang Chen dan memarahi, "Jika kamu tidak sehebat yang dikatakan Jinling, maka kamu harus sangat jelas bahwa kamu tidak berhak memanggil Nona Ruan dengan nama itu. Apakah kamu akan membuangnya begitu saja?" Zhou Qing menjadi marah. Yang Chen melambaikan tangannya, amarahnya juga meningkat pada saat ini. "Tuan Muda Zhang, Anda mengatakan saya tidak menonjol, dan saya tidak keberatan, karena sejujurnya, apakah saya menonjol atau tidak ada alasan bagi Anda untuk tahu, saya juga tidak peduli jika Anda tahu. Tetapi bagaimana saya memanggil Nona Ruan, itu urusan pribadi saya, dan Anda tampaknya tidak memiliki hak untuk ikut campur." Tuan Muda Zhang, tidak, Tuan Muda Zhang, jika Anda benar-benar berpikir ini masih sekte Huangdao Anda, maka saya harus mengingatkan Anda bahwa, maaf, ini adalah sekte Dong Huang, dan trik Anda dari sekte Huangdao tidak berfungsi di sini. Singkatnya, bagaimana saya memanggil Nona Ruan tidak ada hubungannya dengan Anda. Apakah Anda benar-benar ingin ikut campur? Baiklah, apa yang Anda miliki untuk mengendalikannya? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengendalikannya? Dengan kata yang lebih sederhana, Ruan Jinling sendiri tidak memiliki keberatan, jadi menurutmu siapa dirimu? Awalnya ia mengira Zhang Chulong adalah seorang jenius dari generasi sebelumnya dan seharusnya memiliki otak yang cerdas. Namun kini ia menyadari bahwa usia sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kecerdasan. Mendengar perkataan Yang Chen, banyak penonton yang terkejut. Siapa sangka Yang Chen tiba-tiba akan marah, membuat Zhang Chulong terdiam hanya dalam beberapa kalimat. "Kau!" Mata Zhang Chulong membelalak karena marah. Melihat gadis suci Jinling menutup mulutnya, berusaha menahan tawa, Zhang Chulong pun merasa makin terhina. Sudah berakhir sekarang, orang bermarga yang ini sudah tamat. Fang Hui tertawa di sampingnya, "Aku berani mengatakan Zhang Chulong pasti bisa melumpuhkannya." Zhang Chulong memiliki kekuatan alam bela diri bumi lapisan kedua. Sebagai seorang jenius dari sekte Huangdao, kecakapan bertarungnya dapat dengan mudah bersaing dengan mereka yang berada di alam bela diri bumi lapisan ketiga. Anak ini, dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang langit dan bumi, menyinggung seseorang dari sekte Huangdao. Wajah Zhang Chulong kini memerah, dia menatap Yang Chen dan berteriak dengan marah, "Baiklah, baiklah, bermarga Yang, kaulah orang pertama yang memprovokasiku seperti ini. Memamerkan kemampuan verbalmu tidak ada artinya. Nak, aku menantangmu sekarang, apakah kau berani menerimanya?"
Zhang Chulong kini sangat marah. Ia tidak dapat menemukan kesalahan apapun dalam kata-kata Yang Chen dan, tanpa daya, mengambil pendekatan langsung untuk menantangnya. Dia ingin mengalahkan Yang Chen sepenuhnya dan membunuh kesombongannya, membuat Yang Chen menyadari kesenjangan di antara mereka. Melihat Zhang Chulong seperti ini, gadis suci Jinling mengerutkan kening, naluri peringatannya untuk berinteraksi dengannya di masa mendatang semakin kuat. Sekarang, dia sangat penasaran dengan pilihan Yang Chen. Yang Chen tidak terkejut sedikit pun dengan tindakan Zhang Chulong. Dia telah mengalami situasi semacam ini terlalu sering, dan menganggapnya sangat menggelikan jika ada orang yang menggunakan kekerasan begitu konfrontasi verbal tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Yang Chen berkata dengan tenang, "Apakah kamu menantangku?" "Ya," Zhang Chulong berteriak dengan mata merah. "Tetapi mengapa saya harus menerimanya?" tanya Yang Chen. "Kamu," Zhang Chulong tercengang, tidak mampu membantah pertanyaan Yang Chen. "Kamu, apa maksudmu, kamu tidak berani menerima?" Yang Chen menjawab, "Jika kau benar-benar ingin mencapku sebagai orang yang takut menerima, silakan saja, aku tidak peduli. Namun, kau tidak menjawab pertanyaanku, mengapa aku harus menerima tantanganmu? Apa alasanmu? Hanya karena kau seorang jenius dari sekte Huangdao." Setiap kalimat yang diucapkan Yang Chen bagaikan belati yang menusuk jantung, menusuk Zhang Chulong begitu dalam hingga ia sangat ingin melawan Yang Chen. Itu karena Zhang Chulong memang merasa bahwa menantang Yang Chen sebagai anggota sekte Huangdao adalah suatu kehormatan baginya. Tetapi beberapa kata dari Yang Chen mengirimkan ide ini kembali, mengingatkannya betapa bodohnya pikirannya. "Yang bermarga Yang, kurasa kau terlalu takut untuk menerima, terlalu penakut, bukankah kau seorang pria?" teriak Zhang Chulong dengan geram. Yang Chen meregangkan tubuhnya dengan malas dan berkata, "Maksudku, Zhang Chulong, apakah kamu tidak merasa malu mengatakan ini? Apakah kamu tidak peduli dengan wajahmu? Kamu adalah seorang jenius dari sekte Huangdao, sudah berapa tahun kamu berkultivasi sekarang? Tidak kurang dari 60 tahun, kan? Aku, Yang Xilin, baru berkultivasi selama lebih dari 20 tahun. Di bawah 40 tahun adalah satu tahap, di atas 40 tahun adalah tahap lainnya. Kamu telah berkultivasi selama 3 kali lipat usiaku atau bahkan lebih, dan sekarang kamu menantangku. Tidakkah kamu pikir kamu lebih memalukan daripada aku?"